Perseteruan Yayasan Pangeran Diponegoro Peduli Bangsa, YPDPB, dengan Yayasan Pendidikan Islam Nasima terus berlanjut. Sebelumnya YPDPB menggugat Yayasan Pendidikan Islam Nasima di Pengadilan Negeri Semarang terkait pembaruan kerjasama penyelenggaraan pendidikan di Jalan Tri Lomba Juang Nomor 1. Kini gantian Yayasan Pendidikan Islam Nasima menggugat Badan Pertanahan Nasional, BPN, di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan sertifikat wakaf milik YPDPB di daerah itu. Penasihat Hukum Nasima, Sukirno menganggap YPDPB bukan kelanjutan dari Yayasan Pendidikan Pangeran Diponegoro. Hal itu ditunjukkan akta Yayasan YPDPB masih baru. Diponegoro Peduli Bangsa itu tidak sebagai kelanjutan dari Yayasan Pendidikan Pangeran Diponegoro. Karena memang aktenya betul-betul baru. Itu aja. Kalau dia bukan yayasan, padahal kita kerjasamanya dengan Yayasan Pendidikan Pangeran Diponegoro. Keluhnya hanya ya, berarti kalau kita bisa ini Pak, untuk Yayasan Pangeran Diponegoro sendiri masih ada pengurusnya Pak? Pengurusnya kita kurang tahu. Hingga saat ini? Kurang tahu. Kan kerjasamanya dengan Pangeran Diponegoro, itu bagaimana? Ya memang kurang tahu karena itu kan undang-undang yayasan, ternyata kan mengharuskan dia itu harus menyesuaikan dengan undang-undang. Dia ternyata tidak menyesuaikan dengan undang-undang, maka aturan hukumnya nama yayasan menjadi tidak boleh dipakai. Nah, Pendidikan Pangeran Diponegoro masih ada atau tidak, faktanya kami terakhir masih memberikan kontribusi finansial. Ini gugatannya apa Pak? Gugatannya kalau kami pembatalan sertifikat tanah wakaf. Pembatalan sertifikat tanah wakaf itu karena apa ini? Ya karena Yayasan Pangeran Diponegoro itu sekarang tidak ada pendaftaran sesuai dengan undang-undang. Pak, sebelum di sini kemarin gugatan perdata? Gugatan perdata ada, sini sudah sampai di acara Jawab Jinawab. Jawab Jinawab ya. Kalau di PN meminta pembatalan perjanjian kerjasama. Kalau ini Bapak meminta untuk pembatalan sertifikat wakaf. Ke BPN langsung? Ya toh, yang saya gugat BPN, terus kemudian dalam perjalanan ada intervensi. Pak, ini tadi Yayasan Diponegoro datang nggak? Yang sebelum peduli yang kalau Yayasan Diponegoronya tidak ada. Yang ada Yayasan Diponegoro Peduli Bangsa. Ada tambahan Peduli Bangsa. Jadi itu substansinya, dan nanti juga akan disampaikan karena profesor di kiri kanan saya juga menjadi memberikan keterangan di hadapan majelis, jadi bisa disampaikan secara langsung. Mas, tapi kan di tanah wakaf ini kalau dari perjalanan Yayasan Diponegoro itu seperti apa? Apakah sudah ada pergantian nama atau seperti apa? Ya, untuk menjawab legal standing kami itu kami sudah buktikan melalui akta pendirian awal, kemudian juga akta perubahan dari Pendidikan Diponegoro berubah menjadi Peduli Bangsa itu dengan akta nomor 1 tahun 2008 oleh Notaris Eni Wijayanti, dan kami sudah buktikan keaslian dan lampirkan bukti melalui legis di pengadilan, dan itu sudah diterima oleh majelis hakim. Saya kira legal standing itu tidak menjadi perdebatan karena itu sudah produk hukum, dan nantinya juga saya kira dan kami yakin bahwa majelis akan objektif menilai soal legal standing kami. Jadi sudah termasuk sertifikat itu sudah kita. Ya, yang menjadi objek gugatan di TUN adalah 2 sertifikat milik kami, Yayasan Pangeran Diponegoro Peduli Bangsa, yaitu sertifikat wakaf, dan itu dijadikan objek dengan petitum untuk membatalkan wakaf. Artinya Nasima di sini ingin melakukan pembatalan wakaf milik Diponegoro. Ya, kalau belum tahu ini Bapak Prof sama juga termasuk dulu pengurus-pengurus sampai saat ini masih pengurus di Diponegoro, ada Prof. Abdul Jamil dan Prof. Junaidi yang nanti juga bisa memberikan pendapat atau keterangan. Silakan langsung ditanyakan di sini.